Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Kak Wahyudin, dalam video pelajaran TKA Ekonomi. Tidak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai yuk! Let's go! Kita masuk ke soal yang pertama. Cakupan kebijakan moneter meliputi kebijakan, ini ada I-nya ya, teman-teman, meliputi. Bukan meliput, meliput tuh kayak wartawan ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, itu bukan ABCD, karena memang seperti itu, salah satu tipe soal di TKA, jadi yang MCMA, lebih dari satu jawaban benar, dan itu kalian pilih aja semua yang benar. Nah, bedanya kebijakan moneter sama kebijakan fiskal, itu gampangnya kalian bisa ingat yang kebijakan fiskalnya aja. Karena kebijakan fiskal itu cuma dua untuk kebijakannya atau jenis kebijakannya. Yang fiskal itu satu, ada G. G itu government spending atau berarti pengeluaran pemerintah. Terus satu lagi ada tax atau pajak. Nah, mungkin kakak tambahin satu referensi lagi ya, yaitu subsidi. Walaupun sebetulnya subsidi itu masuk kategori pengeluaran pemerintah juga. Cuman ini nggak apa buat catatan teman-teman aja biar bisa ngebedain nanti kalau muncul subsidi. Kan nggak pernah disebut subsidi sama kata-kata gitu lagi. Nah, jadi yang berhubungan sama pengeluaran pemerintah, pajak dan subsidi itu fiskal. Ya, selain itu masuk moneter. Nah, coba kita lihat. Giro wajib minimum. Giro wajib minimum ini masuknya moneter. Ya, giro wajib minimum itu adalah nilai minimum atau sejumlah minimum, ya, sejumlah minimal gitu ya, yang harus disimpan di bank umum. Itu sebuah peraturan lah. Ini masuk ke moneter. Satu betul. Lalu kemudian dua, pemberian bantuan langsung tunai, BLT. Ini bukan kebijakan moneter, ini masuknya fiskal. Fiskal yang mana? Fiskal yang government spending. Yang G, fiskal yang G-nya nih, akan kasih keterangan dalam kurung ya. Berarti yang dua itu salah. Terus kemudian yang tiga, menjual SBI dan SBPU. Nah, apa tuh SBI dan SPBU? SBPU ya, bukan SPBU, SBPU. Jangan kebalik. SPBU tempat isi pom bensin. Ini adalah sertifikat ya dari bank sentral yang sifatnya itu sebetulnya keterangan dari utang kepada negara gitu. Ya, jadi kalian tuh kalau punya SBI atau SBPU, itu kalian kayak memberikan pinjaman kepada negara gitu. Nah, kalau menjual, sudut pandangnya bank sentral ya, teman-teman. Jadi bank sentral yang menjual, masyarakat yang beli gitu. Nah, karena berhubungan sama bank sentral, berarti masuknya kebijakan moneter. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, berarti ini masuknya kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif. Ya, karena menjual, masyarakat beli, kan uangnya dari masyarakat pindah ke bank sentral. Jadi yang tiga itu betul. Nah, yang keempat, pasar modal. Nah, pasar modalnya ulang lingkupnya tidak masuk ke fiskal, tidak masuk ke moneter. Jadi nggak ada tuh kebijakan moneter maupun fiskal yang masuk ke ranah pasar modal. Jadi jawabannya hanya yang 1 dan 3 saja. Kita masuk ke soal berikutnya, soal yang kedua. Bentuk politik uang ketat yang dapat dijalankan oleh bank sentral adalah, nah ini sama nih, tipe soalnya ada opsi 1, 2, 3, 4. Jadi kalian diminta untuk pilih lebih dari satu jawaban kalau memang ada lebih dari satu jawaban yang benar. Politik uang ketat yang dapat dijalankan oleh bank sentral. Politik uang ketat itu berarti tight money policy, itu sama aja kebijakan yang sifatnya kontraktif. Ya, jadi tujuannya untuk mengurangi jumlah uang beredar dan tujuannya adalah untuk akhirnya mengurangi tingkat inflasi. Ini kakak tulis ya. Kebijakan kontraktif yang moneter.
Moneter contract. Itu untuk mengurangi atau kasih tanda panah ke bawah aja. JUB itu jumlah uang beredar, dan nanti hasil akhirnya atau tujuan akhirnya untuk mengurangi inflasi. Kita menurunkan tingkat inflasi. Oke. 1. Membeli obligasi dan mencetak uang baru. Membeli obligasi. Ingat, kalau kita ngomongin kebijakan sentral, jual atau belinya itu dari sudut pandang bank sentralnya. Kalau membeli, berarti bank sentral membeli. Kalau bank sentral membeli, berarti uangnya pindah ke masyarakat. Ya, kalau uang pindah ke masyarakat, berarti jumlah uang beredarnya naik. Ditambah dan mencetak uang baru tuh. Berarti udah fix jumlah uang beredarnya naik. Berarti nggak mungkin yang 1. 2. Menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga ini sebenarnya konteksnya bisa dari 2 sudut pandang ya. Bisa ngomongin suku bunga pinjaman, bisa suku bunga tabungan. Tapi biar gampang, kita pakai suku bunga tabungan aja. Karena nggak semua orang pernah meminjam ya, tapi semua orang insya Allah udah pernah menabung. Nah, kalau suku bunga tabungan naik, ya, yang terjadi apa? Kalau kita nabung, kita dapat uang lebih banyak. Ya, kalau suku bunga naik, ini kan atasnya, suku bunga naik. Berarti menabung jadi menarik. Kenapa menarik? Karena dapat bunga lebih banyak. Ya, sehingga jumlah uang beredar itu bakal turun. Ini yang poin 2. Jadi menaikkan suku bunga itu betul. 3. Mempermudah syarat pemberian kredit. Nah, ini jelas salah ya. Mempermudah syarat pemberian kredit. Itu berarti nanti orang-orang yang mau minjem uang jadi lebih gampang. Kalau minjem uang lebih gampang, berarti jumlah uang beredar itu akan meningkat tentu. 4. Menjual surat berharga. Nah, ini lagi-lagi kakak ingetin. Kalau kita ngomongin kebijakan moneter, jual atau belinya itu dari sudut pandangnya si bank sentral. Jadi menjual di sini, itu bank sentral menjual. Maka ada perpindahan uang dari masyarakat ke bank sentral. Ya, karena bank sentral jual, masyarakat beli. Ini berarti jumlah uang beredar itu turun. Jadi yang 4 juga betul. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 2 dan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Pengaruh penerapan kebijakan moneter yang kontraktif oleh Bank Indonesia terhadap kurva permintaan agregat adalah, nah, ini penerapan kebijakan moneter yang kontraktif. Itu kata kunci yang harus diperhatiin. Ya. Nah, kontraktif itu kan bukan kemarin ya, jauh banget, baru tadi gitu ya. Kalau tadi itu dikatakan kontraktif tujuan akhirnya itu menurunkan tingkat inflasi. Dengan cara apa? Jangan lupa. Dengan cara mengurangi jumlah uang beredar. Ya, atau kakak tulis mana ke bawah itu berarti menurunkan jumlah uang beredar. Lalu kemudian akhirnya harapannya menurunkan inflasi gitu ya. Nah, ditanya pengaruhnya terhadap kurva permintaan agregat. Nah, ada yang bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, tetap bergeser ke kanan kemudian ke kiri, bolak-balik gitu ya. Yang E juga sama, bergeser ke kiri kemudian ke kanan. Ini yang D sama E kita langsung eliminasi aja ya. Karena ke kanan ke kiri lagi itu sama aja tetap, terus kiri ke kanan berarti sama aja tetap. Lalu kemudian berarti yang C tetap juga sama maknanya. Jadi nggak ada beda itu yang C, D, sama E. Jadi tinggal bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kita ngembangin jumlah uang beredar turun, ya berarti yang bisa dibelanjain sama masyarakat, ya yang tersedia uangnya itu lebih sedikit. Ya, karena uang yang tersedia lebih sedikit, berarti permintaan agregatnya itu akan menurun. Nah, kalau menurun berarti gesernya ke kiri. Jadi jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Kebijakan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral dengan membeli surat berharga bertujuan untuk, nah di sini dengannya aja nih yang penting, dengan ke belakang yang penting. Dengan membeli surat berharga, keywordnya membeli. Ingat, membeli atau menjual kalau kita ngomongin kebijakan moneter,
itu pakai sudut pandangnya si bank sentral. Jadi dengan dibilang membeli di sini, bank sentral yang beli. Ya, bank sentral beli pakai apa? Pakai uang. Berarti yang di masyarakat dibeli ditukar dengan uang. Berarti ketika dibeli oleh bank sentral, jumlah uang beredar di masyarakat itu akan naik. Kalau jumlah uang beredar di masyarakat naik, berarti, nah kita lihat opsinya. A, menambah pendapatan bank sentral, nggak ada hubungannya sama pendapatan bank sentral ya, salah. Mengurangi aset bank sentral, tidak juga. Lalu kemudian menambah jumlah uang beredar, nah ini betul ya, barusan disebutkan. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang C. Berikutnya kita lanjut ke soal yang kelima. Hal yang mempengaruhi jumlah uang beredar adalah, nah ini ngomongin spesifik yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Nggak peduli kebijakan moneter ataupun fiskal. Jadi yang penting mempengaruhi jumlah uang beredar ya. 1. Pajak. Oke, ini kita udah sama-sama tahu tadi pajak naik turun itu mempengaruhi daya beli masyarakat, bukan mempengaruhi jumlah uang beredar. Jadi yang satu kurang tepat. Lalu kemudian giro wajib minimum. Nah, giro wajib minimum itu adalah nilai tertentu ya atau nilai minimum yang harus disimpan oleh bank umum. Maka ini betul mempengaruhi jumlah uang beredar. Ya, ini GWM. Ya, ini contoh aja ya. Kalau GWM naik, berarti yang disimpan oleh bank itu harus lebih banyak, berarti jumlah uang beredar itu akan turun. Jadi yang 2 betul. Yang 3, MPS, marginal propensity to save, kecenderungan untuk menabung. Nah, ini tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. Ya, ini mempengaruhinya ke porsi orang kalau punya uang atau dapat pendapatan, itu berapa bagian yang ia tabung. Oke, jadi yang 3 ini kurang tepat. Lalu kemudian 4, kemudahan dan kepastian mendapatkan kredit. Nah, ini berhubungan dengan kemudahan untuk mendapatkan kredit. Ya, semakin mudah berarti semakin banyak jumlah uang yang beredar. Semakin sulit, semakin sedikit. Kenapa kayak gitu? Ya, logikanya semakin mudah atau semakin pasti mendapatkan kredit kalau kita mengajukan, ya berarti jumlah pinjaman akan makin banyak. Salah satunya dalam bentuk uang gitu ya. Jumlah pinjaman itu makin banyak, berarti jumlah uang beredar itu meningkat dari banyaknya pinjaman yang makin banyak tersebut. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 2 dan 4. Kita lanjut soal yang ke-6. Untuk mengendalikan inflasi, kebijakan yang dapat dilakukan Bank Indonesia adalah untuk mengendalikan inflasi. Nah, ini diulang-ulang terus ya, diulang, dibolak-balik. Ya, kalau kita ngomongin mengendalikan inflasi, kebijakan itu yang kontra. Ingat, kontra apa? Kontraktif. Ya, jadi yang ekspansif ini pasti salah. A sama B itu salah. Jadi C, D, E kontraktifnya benar. Tinggal lihat belakangnya, dengan caranya betul atau salah. Yang C dengan cara menerapkan pajak progresif. Nah, ini pajak progresif itu tipe pajaknya. Ya, bukan pajaknya naik atau turun. Sementara kalau kita ngomongin kebijakan kontraktif, harusnya fokus ke peningkatan tarif pajaknya. Jadi yang C ini kurang tepat. Yang D, kontraktifnya betul. Kita lihat caranya dengan cara menurunkan tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto itu apa? Tingkat diskonto itu sama aja seperti suku bunga ya. Nah, kalau suku bunga turun, apa yang terjadi? Ya, kalau kita pakai point of view-nya suku bunga tabungan, maka jumlah orang yang menabung itu sedikit karena tidak menarik, bunganya kecil. Atau berarti tabungannya turun. Kalau tabungannya turun, berarti jumlah uang beredar naik. Apakah ini kontraktif? Tidak. Berarti yang D juga salah. Yang terakhir yang E, kontraktif dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Nah, ini tadi baru banget tadi. Giro wajib minimum atau GWM itu adalah sejumlah uang yang harus disimpan oleh bank umum. Nah, kalau misalnya giro wajib minimum itu naik,
berarti yang disalurkan ke masyarakat semakin sedikit. Ya, maka berarti jumlah uang beredar akan turun. Nah, ini sesuai dengan kebijakan kontraktif. Ya, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang E. Kita masuk ke soal berikutnya, soal yang ketujuh. Dalam teori kuantitas uang, model Irving-Fisher diasumsikan bahwa, nah ini ada 1, harga akan mempengaruhi banyaknya jumlah uang beredar. 2, perputaran uang dipengaruhi oleh jumlah transaksi dan harga. 3, jumlah transaksi dipengaruhi oleh jumlah uang beredar dan inflasi. 4, perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi harga. Nah, sebelum kita telah satu persatu, tentu kita akan lebih mudah telaahnya kalau misalnya kita tahu teori kuantitas uang model Irving-Fisher itu seperti apa sih modelnya. Nah, itu model ya tuh. Model tuh ada biasanya di mana tuh? Model tuh biasanya di matematika. Ya, atau kita biasanya sebutnya sebagai rumus gitu ya. Formula sama aja. Nah, itu bentuk modelnya itu adalah M dikali V sama dengan P dikali T. Ya, M itu adalah money atau jumlah uang beredar. Ini kakak singkat aja JUB ya, seperti biasa. Nah, V itu velocity. Ya, velocity itu adalah kecepatan peredaran uang. Atau kakak tulis saja kecepatan uang beredar di sini ya, biar sama. Uang beredar, sorry. Ya, masih terbaca lah ya. Terus kemudian ada P itu adalah price, itu harga barang. Terus lalu kemudian yang T-nya itu adalah trade, jumlah transaksinya. Nah, menurut Irving-Fisher, kalau misalnya jumlah transaksi itu tetap T-nya, ini kakak ganti warna merah deh, tetap gitu ya, garis atas itu lurus itu ya tetap, dan juga kecepatan uang beredar itu tetap, maka ketika M naik, M itu ini jumlah uang beredar naik, maka harga barang itu akan naik. Nah, itu sebenarnya yang dari tadi kita udah bahas. Kalau jumlah uang beredar naik, maka inflasi naik. Nah, inflasi naik itu ditandai dengan kenaikan harga. Itu aja sebetulnya. Lalu kemudian, mari kita cek lagi pernyataan-pernyataannya. 1. Harga akan mempengaruhi banyaknya jumlah uang beredar. Nah, kalau menurut teorinya, ya teori dasarnya yang berhubungan sama inflasi, itu sebetulnya tidak. Ya, jadi harga itu mempengaruhi bukan jumlah uang beredarnya, tapi harga itu justru dipengaruhi sama jumlah uang beredarnya. Jadi terbalik, ya bukan harga mempengaruhi jumlah uang beredar, tapi jumlah uang beredar mempengaruhi harga. Jadi terbalik. Yang 2, perputaran uang dipengaruhi oleh jumlah transaksi dan harga. Nah, perputaran uang itu berarti kecepatan uang beredarnya ya, dipengaruhi oleh jumlah transaksi dan harga. Tidak, karena perputaran uangnya dianggap konstan. Itu yang tadi kakak tandain lurus. Lalu kemudian 3, jumlah transaksi dipengaruhi oleh jumlah uang beredar dan inflasi. Nah, ini juga sama, tidak ya. Inflasi justru yang dipengaruhi sama jumlah uang beredar. Ini malah jumlah transaksi dipengaruhi oleh jumlah uang beredar dan inflasi juga di situ. Jadi salah juga. 4, perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi harga. Nah, ini betul. Jumlah uang beredar itu M-nya akan mengaruhi P-nya. Jadi untuk soal ini hanya yang 4 saja yang betul. Berikutnya kita masuk soal yang ke-8. Jika Bank Indonesia menerapkan giro wajib minimal sebesar 8%, dan kemudian Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli obligasi senilai 100 miliar. Maka pertambahan jumlah uang yang beredar adalah, oke, jadi dia nanyain dampaknya terhadap jumlah uang beredar kalau misalnya ada operasi pasar terbuka
di mana Bank Indonesia atau Bank Sentral membeli obligasi 100 miliar. Dan penerapan giro wajib minimal atau minimumnya 8%. Nah, ini formulanya adalah 1/RR. RR itu requirement ratio, sama aja giro wajib minimum, dikali sama perubahan atau delta G-nya. Ya, atau perubahan government spending-nya. Perubahan pengeluaran pemerintahnya. Nah, di soal ini itu ditandai dengan pembelian obligasinya. Sebesar berapa? Sebesar 100 miliar. Jadi tinggal dimasukin aja. Berarti 1/8% dikali 100 miliar. 100 aja ya saya tulisnya. Ini berarti 1/8% itu 8/100 dikali 100. Ingat ya, kalau di pecahan, kalau bagi berarti bisa diubah jadi kali dengan dibalik ya. Berarti 1 dikali 100/8 dikali 100. Gitu. Nah, ini kita bisa bagi 100 dibagi 8 itu 12,5 ya, 12,5 dikali 100. Berarti 125 geser 01 ditambahin 0. Berarti 1.250 miliar jumlah uang beredar bertambah. Jawabannya yang E. Bagaimana Sobat Bima? Apa sudah paham tentang materi barusan? Jika masih bingung, boleh ya tulis pertanyaan di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan juga subscribe dan nyalakan lonceng channel Bimbingan Alumni. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.